Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa kali ini datang dari konsumer. Ada Unilever yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR mencatatkan kinerja yang kurang menggembirakan di sepanjang 2022. Laba bersih Unilever turun 6,8% secara year on year, tergerus kenaikan sejumlah pos beban produksi dan beban pemasaran dan juga iklan. Dikutip dari siaran pers perseroan, PT Unilever Indonesia Tbk membukukan laba bersih sebesar 5,36 triliun rupiah di sepanjang 2022. Laba tersebut turun 6,83% dibanding dengan capaian 2021 sebesar 5,75 triliun rupiah. Penurunan laba bersih ini terjadi meskipun Unilever mampu membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 4,2% dari 39,54 triliun rupiah di 2021 menjadi 41,21 triliun rupiah sepanjang 2022. Namun secara keseluruhan penjualan di kuartal 4 2022 tercatat mencapai 9,67 triliun rupiah, terendah di antara kuartal-kuartal lainnya di 2022. Meski demikian, angka tersebut lebih tinggi daripada penjualan kuartal 4 2021 di 9,52 triliun rupiah. Segmen produk rumah tangga dan perawatan tubuh masih menjadi kontributor terbesar bagi pemasukan Unilever. Produk di segmen ini menyumbang 27,25 triliun rupiah bagi pendapatan Unilever dan naik dari 2021 sebesar 26,37 triliun rupiah. Segmen makanan dan minuman yang berkontribusi sebesar 13,96 triliun rupiah atau tumbuh 6,02% year on year. Mengacu pada laporan keuangan Unilever 2022 yang belum diaudit, pertumbuhan penjualan juga diikuti dengan kenaikan sejumlah pos beban. Biaya produksi Unilever Indonesia meningkat 9,28% secara tahunan dari 17,93 triliun rupiah menjadi 19,59 triliun rupiah. Beban pemasaran dan penjualan membengkak 7,45% year on year. Kenaikan ini mayoritas disebabkan oleh melesatnya beban iklan dan riset yang mencapai 39,33% year on year menjadi 3,04 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham Unilever mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan auto reject bawah dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Kita akan coba review bagaimana pergerakan saham ini di sepanjang hari ini. Pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 4.770 dan 4.750 pemirsa. Kemudian langsung mengalami koreksi yang cukup dalam 4.580, kemudian sedikit mengalami penguatan di 4.630 dan di penutupan sesi pertama pada siang tadi ditutup di level 4.600. Sementara di pembukaan sesi kedua dibuka di level 4.610 dan tampaknya tekanan terus berlanjut untuk saham Unilever hingga penutupan perdagangan di sesi kedua, dan level 46 tampaknya sudah ditinggalkan karena melemah 6,91% dan ditutup di level 4.580. Dan tampaknya level 4.850 merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini, dan level 4.770 dan 4.750 merupakan level tertinggi dan level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini Unilever lebih cenderung mengalami tekanan. Tekanan terjadi setelah sebelumnya Unilever sempat mengalami penguatan signifikan di atas 5.000-an pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Unilever di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di September masih bergerak di level 4.500-an, kemudian di perdagangan Oktober ini mengalami penguatan yang signifikan di 4.830, bahkan ini sempat menyentuh ke level 5.400-an pemirsa. Namun di November kembali mengalami koreksi yang cukup dalam menuju ke 4.500-an. Sementara di Desember, Januari hingga Februari tampaknya fluktuasi terjadi untuk pergerakan saham Unilever dengan range pergerakan di antara 4.600-an hingga ke 4.700-an ini. Dan pembukaan sesi kedua di 4.610 dan di beberapa waktu terakhir Unilever juga sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan dan kembali menembus ke level 5.000-an.
Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Kita akan coba lihat di grafis selanjutnya, kita akan coba bandingkan dari posisi price earning ratio atau PER-nya ada di kisaran 32,71 kali, sudah cukup tinggi. Kemudian juga PSR-nya, price sales ratio, di 4,26 kali. Price book value ratio atau PBV dari Unilever ada di kisaran 43,90 kali. Sementara price cash flow ratio atau VCFA dari Unilever ada di kisaran 21,77 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.